sini, saya ragu kita ini levelnya SD SMP atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Jan jabang bayi men. Dadalah. Sing ijazah palsu iku kuwe men. Mas Gibran iki ijazahe to. Diduga kok gerombolanmu kuwi palsu, tapi pemikirane Jan luar biasa. Kuwe iki pemikiranmu luar binasa men. Ini 01 nih gimana nih cawapresnya nih? Aduh nggak ngerti nih. Kok kemarin debat cawapres yang kemarin SGIE nggak tahu, nggak ngerti. Sekarang LFP, lithium ferrofosfat nggak ngerti juga. Ya kan? Padahal itu kan sering Pak Tom Lembong tim sesnya bahas tuh. Assalamualaikum Cak Imin. Sampean tadi ngomongin soal etika. Saya juga berpikir, sampean punya etika nggak? Guys, siapa yang nonton debat tadi malam? Kalian harus tahu ini, Gibran sentil Cak Imin. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan. Ups, canda baca catatan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Bumi Raka. Menyentil cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menjawab pertanyaan debat dengan mengintip catatan. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Men, ngarit wae yo. Ngarit. Kowe aja nglawan cah enom sing cerdas. Ya. Kowe pekok. Kowe ora ngerti apa-apa. Ngertine cuman hard doxing, dahar mbadok karo ngising. Terkadang saya merasa aneh, merasa lucu, merasa terheran-heran dengan pendukung paslon 01 dan 03. Kemarin ya ketika debat capres, ketika Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo menyerang Pak Prabowo Subianto, pendukung mereka, pendukung 01 dan 03 pada bilang, Pak Anies hebat, Pak Ganjar keren, Pak Anies luar biasa, Pak Ganjar luar biasa, pada seperti itu. Tapi pendukung paslon 02 santai menanggapinya, tidak berlebihan. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan debat Cawapres kemarin. Saya sangat yakin dan percaya bahwa sahabatku sekalian telah menyaksikan debat tersebut baik melalui televisi maupun melalui berbagai media sosial. Dan tentu ada pemandangan yang sedikit lucu yang ditampilkan pada saat debat tersebut, di mana seorang anak ingusan Gibran Raka Buming Raka yang biasa disebut Samsul atau asam sulfat atau belimbing sayur justru memberikan pertanyaan yang hampir pasti tidak bisa dijawab oleh Prof. Mahfud maupun Cak Imin. Prof. Mahfud terkesan ngambek dan tidak memberikan jawaban, justru mengembalikan pertanyaan itu kepada moderator. Namun kepada Cak Imin, Mas Gibran bertanya terkait dengan LFP atau lithium ferrofosfat yang merupakan pengganti dari nikel untuk penggerak mobil listrik. Nah, hal ini tentu ada kaitannya karena salah satu asisten pelatih dari timnas Amin itu adalah mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang selama ini sering menggaungkan tentang LFP ini. Dan oleh karena itu Mas Gibran bertanya terkait lithium ferrofosfat itu kepada Cak Imin. Namun sangat disayangkan, ternyata jawaban dari Cak Imin tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena sesungguhnya Cak Imin menjawabnya bukan terkait LFP, tetapi terkait etika. Oleh karena itu Mas Gibran mengatakan bahwa ya itu bukan jawaban, karena kenapa harus ia bertanya terkait dengan LFP, karena memang tim suksesnya atau tim pemenangan Anies itu seringkali berbicara tentang LFP itu. Nah, hal ini ditanyakan oleh Mas Gibran karena mengingat Indonesia memiliki cadangan nikel yang cukup besar di dunia ini, namun isu LFP itu gencar dilakukan. Artinya ini sudah berseberangan dengan kebijakan untuk hilirisasi nikel. Namun, seperti kita ketahui, lagi-lagi Cak Imin tidak memberikan jawaban yang pasti, tetapi justru memberikan jawaban yang di luar dari ekspektasi. Dan dalam video ini juga kita akan saksikan bagaimana reaksi dari para netizen terkait hal ini, ya, terkait jawaban dari Cak Imin dan juga menyangkut pertanyaan dari Mas Gibran.
Oleh karena itu, sebelum kita saksikan videonya, terlebih dahulu kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Dan juga dengan menekan tanda lonceng tersebut, saudara sekalian akan sering mendapatkan notifikasi dari setiap video baru yang akan kami upload. Dan juga untuk tetap memberikan dukungan terhadap channel ini, jangan lupa juga men-sharekan kepada sahabat, teman, ataupun keluarga kalau memang video ini berkenan, dan juga meninggalkan komentar di kolom komentar tentunya. Baik, selanjutnya mari kita saksikan video pertama, bagaimana penampilan saat debat antara Mas Gibran dan juga Cak Imin. Mari kita saksikan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini masakan nomor 1 ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan, Mas LFP, Gibran. lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Baik, Tahu tidak ini ya? masih ada waktu Dari untuk Cak menjelaskan Imin, atau cukup? kira-kira apa Cukup? jawabannya? Baik. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk Semua etika. kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi apa etika. kaitannya ini? Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal, sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Tidak terkaitan Ini sama yang sekali ya. mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak Muhaimin, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Ini agak aneh ya. Yang sering Iya. ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat. Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, kita itu, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham?
Aneh Wih, loh. kasihan ini kena. Saya Cak jelaskan Min. sekali lagi, lithium ferrofosfat itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai nikel. Nah, itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Baik, Proyek waktunya Pak habis. Terima kasih Pak Gibran. Baik, kami lanjutkan. Mohon tenang dulu Bapak, Ibu. Cukup Bapak-Bapak. Bisa kita lanjutkan ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Raka Buming Raka. Waktu Anda 1 menit Bapak, silakan. Saya setuju bahwa potensi sumber daya alam kita harus terus kita promosikan. Tetapi harap dicatat, gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain, pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil. Ini menjadi pertimbangan. Dan yang paling parah, nikel kita berlebih produknya, sehingga bukan harga tawar kita menaik, malah kemudian kita menjadi korban dari policy kita sendiri. Sementara kita masa depannya menjadi tidak jelas, di sisi yang lain kita mengorbankan lingkungan dan sosial kita, sekaligus keuntungan yang sangat terbatas bagi negara. Oleh karena itu, bukan soal gegabah, ini soal keberanian dan Waktunya keberanian. habis Bapak Muhaimin. Terima kasih. Tanya jawab akan kita lanjutkan. Penontonnya ribut Dan sekali. berikutnya calon wakil presiden nomor urut 3 dan calon wakil presiden nomor urut 2 akan bertanya jawab. Untuk itu kami persilakan cawapres nomor urut 3 Bapak. Baik sahabat sekalian, kita sudah saksikan bersama bagaimana pertanyaan Mas Gibran terkait dengan LFP atau lithium ferrofosfat, namun tidak mampu dijawab dengan betul oleh Cak Imin. Justru ia menjawabnya dengan sudah tidak dengan tepat, tetapi justru mengatakan bahwa jangan sampai kita yang ada ini adalah ijazahnya palsu. Ini mungkin beliau punya tujuan untuk menyerang balik, tetapi ternyata tidak tepat sasaran. Justru dari situ ketahuan bahwa ia sendiri tidak paham tentang LFP, walaupun tim suksesnya sering membahas hal ini. Nah, ketika sudah dijelaskan terkait dengan penjelasan dari Mas Gibran bahwa sebuah kebohongan kalau Tesla itu tidak pakai nikel. Justru dengan menggunakan LFP itu, maka kebijakan yang diambil justru menguntungkan Cina. Karena seperti yang kita ketahui bahwa cadangan nikel Indonesia itu menjadi yang terbesar di dunia. Tetapi kalau memang kita lebih mempromosikan terkait LFP, berarti kita tidak mau menghargai sumber daya alam yang ada, yang kita miliki saat ini, tetapi lebih mempromosikan produk dari luar. Jadi kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Mas Gibran, yang tidak mampu diterjemahkan secara baik oleh Cak Imin. Baik, mari kita saksikan video selanjutnya. Kira-kira perdebatannya seperti apa antara Mas Gibran dengan Cak Imin, yang sekalipun kita sudah nonton, tetapi tidak salahnya kita review kembali. Di sini saya ragu, kita ini levelnya SD SMP atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Jan jabang bayi men. Dadalah. Sing ijazah palsu iki gur Ijazah kowe palsu. men. Mas Gibran iki ijazahe to. Diduga kok gerombolanmu kuwi palsu. Tapi pemikirannya Jan luar biasa. Kowe iki pemikiranmu luar binasa men. Jabang bayi lah dalah. Sampean dhewe nek ning kono ning forum kono sing palsu men. Ora dong. Ijek nggo contekan sekelas PAUD pisan arep kae semesteran. Gila ilaha illallah untune jabang bayi men nggawa-nggawa etika. Etikamu lho wong NU ndi men sari men Gusti. Nyindir-nyindir ijek nggawa ijazah palsu. Jabang bayi ladalah, masya Allah kok ana wong modelane bentukane kaya ngene iki to ya. Ngene kok iso lolos nyalon cawapres to Gusti, masya Allah ladalah iki
cawapres dalam sejarah Indonesia paling lucu ya wong iki Sarimin. Wis kowe iki ancen bener kalau dolanan kentongan kotekan tulung dalan kok men. Aja melu debat sumpah ngisi-ngisini men. Cek gawa-gawa kata-kata ijazah palsu, kowe dhewe iki ijazahmu palsu men. Jabang bayi ngene kok iso dadi ketua PKB. Nek ora bener omongane Gus Dur kae to men, kowe iki men ora duwe partai men. Gusti. Baik sahabat sekalian, ini seorang netizen mencoba mereview kembali debat kemarin dan justru ia menanggapi bahwa pernyataan Cak Imin terkait dengan ijazah palsu yang ditujukan kepada Mas Gibran itu memang tidak mendasar, justru karena ia mengatakan ijazah palsunya Mas Gibran itu adalah dari kubunya Cak Imin. Jadi memang lagi-lagi ya Cak Imin kembali melakukan blunder ini. Baik, selanjutnya kita ikuti video berikutnya. Kira-kira komentar apa lagi yang terjadi pada saat debat itu. Dan dalam video ini nanti kita akan saksikan bagaimana Cak Imin berada di depan Yusuf Kala. Dan menurut Cak Imin, bahwa Pak Yusuf Kala atau mantan Wakil Presiden Indonesia tersebut menjadi guru debatnya. Dan inilah pengakuan dari Cak Imin. Luar biasa Pak ya, Luar biasa Pak. Nomor 1. Dua kali berlatih langsung. Ampun. 2 kali berlatih. Tapi lu pecatat itu tentang kerugiannya jadi rusak. Pada dia pilih. Baik sahabat sekalian, jadi menurut Cak Imin bahwa ia 2 kali dilatih secara langsung oleh Pak Yusuf Kala untuk mempersiapkan dirinya berdebat dengan Gibran dan juga Prof. Mahfud. Dan ini sebuah bentuk pengakuan ya dari Cak Imin bahwa guru debatnya adalah Yusuf Kala ya, mantan Wakil Presiden Indonesia. Ya silakan untuk cari guru debat siapapun juga, tetapi kalau memang pernyataan Cak Imin yang sering blunder ini justru akan sia-sia juga. Baik, setelah kita menyaksikan 3 buah cuplikan video terkait dengan debat Cawapres kemarin, mari kita saksikan bersama reaksi dan respon atau tanggapan dari para netizen terkait pernyataan dari Cak Imin yang memberikan jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Gibran. Kira-kira masyarakat atau netizen memberikan tanggapan seperti apa? Mari kita saksikan videonya satu persatu. Yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP. Mas Gibran, kayaknya kayak gini aja deh. Mungkin kita harus maklumi, karena Caimin lagi kebanyakan main selepet-selepetan. Jadi dia kurang briefing gitu. Ini gara-gara Cak Imin suka main selepetan, jadi ya kurang mendapat briefing dari tim suksesnya. Makanya LFP saja menurutnya awam ya. Kira-kira seperti itu respon dari netizen yang satu ini. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Tanya ulang-ulang ini kayaknya lithium ferrofosfat. Ini 01 nih gimana nih cawapresnya nih? Aduh nggak ngerti nih. Kok kemarin debat cawapres yang kemarin SGIE nggak tahu, nggak ngerti. Sekarang LFP, lithium ferrofosfat nggak ngerti juga. Ya kan? Padahal itu kan sering Pak Tom Lembong tim sesnya bahas tuh di berbagai media. Ini gimana sih? Tim ses, capres, cawapres kok nggak sinkron, sering nggak sejalan, nggak sinkron tuh kenapa? Aduh, ya kan yang pertama kemarin tuh Pak Anies capresnya, ya kan menolak IKN, menolak bikin kota baru. Terus cawapresnya bilang dalam debat cawapres, bilang mau bikin 40 kota baru selevel Jakarta. Itu udah nggak sinkron, nggak. Capresnya nggak mau bikin kota baru, cawapresnya nggak mau bikin kota baru, udah nggak jelas. Ini tim sesnya capres, cawapres nggak jalan, nggak sinkron. Cobalah makanya untuk debat selanjutnya, saranku kalian sering duduk bareng, bahas bareng, samakan frekuensi, samakan visi dan misi, baru ke eksternal, internal diberesin dulu. Kalau gini kan jadi malu-maluin, kasihan pendukungnya. Udah pengen yang terbaik, malah begini.
Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Ada benarnya juga komentar dari netizen yang satu ini. Sebelum debat sebaiknya duduk bersama dulu, didiskusikan. Karena memang sudah sering kali pernyataan antara capres maupun cawapresnya tidak sinkron. Ya, jadi ya sekalipun Tom Lembong sering berbicara tentang LFP dan Tom Lembong itu adalah salah satu asisten pelatih timnas dari Amin ini, tetapi kalau tidak sering duduk bersama dan berdiskusi, tentunya juga ya seperti Pak Cak Imin akan bingung sendiri ya. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Men, ngarit wae yo. Ngarit. Kowe aja nglawan cah enom sing cerdas. Ya. Kowe pekok. Kowe ora ngerti apa-apa. Ngertine cuman hardboxing, dahar mbadok karo ngising. Yo, mendingan ngarit. Ku balik ngarit awake dhewe gogoh iwak, golek iwak ning kali yo. Gelem ora men? Ya, aja melok-melok mikir negara. Ora tekan pikiranmu. Yo ora. Aku jan men, ndang to. Ya. Ngarit wae ayo. Lu sukete ning kidul kali kae. Beh, sukete lemu-lemu. Sesuk nek wedhuse manak telu, kowe loro ora apa-apa, aku siji. Aja melok mikir negara. Iya. Ben negara ben dipikir karo sing cah nom-nom, sing pikirane cerdas-cerdas. Termasuk kaya Mas Gibran iki, pikirane cerdas, uteke mumpuni. Dan apa sing diomongke iki realita. Kenyataan. Ngono lho. Jadi awakmu sebagai boloku to men, awakmu kan termasuk boloku to. Awake dhewe kan padha-padha wong kocluk to men. Mendingan ngarit. Aku kisinan aku men. Aku mau lewat ngarep omahmu ditakoni. Lah kae bolomu piye ndes ngono. Sapa Cak Imin kae? Lah kok malah pelongo nek anu podium ora iso jawab. Ditanya karo paslon 02 malah cengar-cengir ngono. Aku langsung tak tutup raiku ngene iki to. Aku iya trae ngono mbah aku ngono. Trae Cah Imin iki tak kira wong pinter tibae pekok aku ngono. Nangkane wis to, ya. Engko berdebat utawa bar apa engko nek wis enek urusane wis kelar ning kono gek Bali ya. Ndang gek Bali gek ngarit karo aku. Gek ngumpani wedhus ae malah enak. Madang-madang yo karo sambel lalap-lalap kulupan dong puhung enak malahan. Iya. Ora kuat kowe, ora kuat. Tenan ora kuat tak omongi kowe men. Ya. Ora kuat kowe nek nglawan wong cerdas-cerdas cah enom apa meneh pikirane ijek cemerlang, balunge cek kuat ya. Awakmu ndeleh bakwan siji ning pawon wae lali yo arep dadi cawapres to men. Ya, wis, ayo ndang ngarit karo aku. Tenan iki, ya. Aja ngisin-isin ke kancamu iki, bolomu iki isin lho, men. Tenan kok. Jabang bayi model apa ngono kon ngarit ora gelem kok. Ndang to, ya. Ndang Bali kek ngarit, ya. Tak tunggone lho iki tenan. Terima kasih. Tenang Mbak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam.
Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal, sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Itulah kurang lebih pernyataan dari Cak Imin. Jika dibuat dengan alur diagramnya, modelnya seperti tadi ya, step by step ya, kadang bolak-balik ya, sama seperti capresnya ya, Pak Anies Baswedan juga ketika dibuatkan alur pembicaraannya pasti juga akan bolak-balik, membingungkan kita ya, yang lihat ini tuh kita jadi bingung ujungnya di mana, pangkalnya di mana. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Kan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya Pak mental, Caimin ngomong Botol lingkungan plastik. hidup tapi pakai botol plastik semua, ya kena mental nih sama Gibran. Sejauh itu Gibran memahami lingkungan, berbahayanya plastik terhadap lingkungan. Jos Gibran. Akhirnya Cak Imin kena mental lagi dari Mas Gibran ya, hanya terkait dengan penggunaan botol plastik. Baik, lanjut ke video berikutnya, kita dengarkan komentar dari Mbak Ajeng ya. Mari kita saksikan. Guys, siapa yang nonton debat tadi malam? Kalian harus tahu ini, Gibran sentil Cak Imin. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan. Ups, canda baca catatan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyentil cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menjawab pertanyaan debat dengan mengintip catatan. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan. Sebelumnya Cak Imin menjelaskan soal subsidi pupuk petani dan terlihat beberapa kali Cak Imin menunduk seperti melihat catatan. Waduh, cawapres nomor urut 1 kena sentil Mas Gibran nih. By the way, gue salut sih ya sama keberanian Mas Gibran. Bayangin di debat tadi malam Mas Gibran itu berhasil melahap semua pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Mas Gibran. Dan yang hebatnya lagi, Mas Gibran sangat menguasai panggung dengan rileks dan santai tanpa ada rasa tegang. Dan kalau kita lihat debat dari awal sampai akhir, Mas Gibran tuh nyantai gitu loh, nggak ada tuh kesel-keselnya gitu loh. By the way, bravo buat Mas Gibran, debat tadi malam keren abis. Itulah komentar dari Mbak Ajeng terkait dengan debat cawapres, di mana Mas Gibran tampil spektakuler dan bahkan ya mempermalukan dua tokoh besar lainnya, baik itu Prof Mahfud maupun juga Cak Imin. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Caimin sampai nyindir ijazah palsu di debat cawapres. Aduh, kena mental udah nih. Nonton debat malam ini ngelihat Cak Imin ngelus dada gue guys. Dia nggak setuju hilirisasi nikel, katanya alasannya untungnya nggak seberapa, terus merusak lingkungan katanya. Ibarat gini guys, kita jualan telur satu butir, emang kan untungnya kecil, ya diolah jadi telur dadar biar untungnya gede. Mau gede lagi dijadiin bolu. Masa gitu aja nggak paham sih Caimin. Woi Caimin sama Mahfud MD profesor debat pakai buku. Aduh, nggak malu kalian lor. Anak TK aja bisa bro kalau debat pakai buku. Selesai kalian sama Mas Gibran, komando dari Pariban 08, tetap satu putaran lor. Salam persaudaraan NKRI harga mati ya. Buat tim Pariban 08 tetap semangat ya berjuang. Kita nggak perlu beruporia.
Yang jelas Bapak Prabowo Gibran pasti menang. Semangat bos saudaraku. Di hasil debat saya pulang dari GBK ini, nggak seru, malas lihatnya mereka. Nggak ada perlawanan. Rupanya Gibran ini lawannya orang goblok-goblok. Mahfud tuh sama Caimin tuh rupanya orang goblok. Baca pakai buku, anak saya aja bisa bro. Satu komando, Indonesia NKRI harga mati. Ini netizen komentarnya ya cukup pedas ya. Ternyata Cak Imin dan juga Prof Mahfud itu jawabnya pakai baca. Kalau jawab pakai baca anak saya juga bisa. Itu menurut komentar dari netizen tadi. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Ada yang ragu tuh, yang bilang ijazah palsu. Atau jangan-jangan kita ini levelnya SD, SMP, atau PAUD sekalian. Tapi yang gue bingungin, masa lawan debat sama ijazah palsu kalah mulu sih? Hafal ya. Logika sesat yang mengatakan kalau Tesla tidak pakai nikel. Nah, jadi kalau kita ngupas mangga tuh, kalau kita masih kecil dulu kan kita pisaunya masih yang warna hitam itu kan. Kalau kita ngupas mangga itu selalu ada warna-warna hitam nyisa di mangganya. Nah, itu pisau itu karena nggak dikasih anti karat. Anti karat itu dicampur di dalam campuran besi. Nah, campurannya itu nikel supaya besi menjadi anti karat. Nah, makanya besi yang pisau sekarang kita pakai itu berwarna putih. Nah, itu ada kandungan nikelnya. Termasuk bodi-bodi mobil itu, biar kalau dulu mobil kan diketok-ketok gitu kan. Nah, sekarang pakai dice gitu kan, dipres langsung jadi bodi tertentu. Nah, itu ada kandungannya nikel supaya lebih mudah dibentuk. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita dibodohi dengan narasi-narasi sesat bahwa nikel itu udah nggak dipakai lagi karena Tesla pakai baterai dengan LFP. Nah, bodoh amat mereka mau pakai LFP, biarkan saja mereka pakai LFP gitu kan. Kita urus saja nikel, bahan kita nikel banyak, nggak perlu nyampur-nyampur LFP yang ribet. Kita sudah punya bahan yang bagus, tinggal diaplikasikan saja. Orang bahan kita banyak gitu kan. Ngapain harus repot-repot nyari-nyari yang susah kan gitu kan. Jadi narasi-narasi sedang dikembangkan supaya hilirisasi dibatalkan, kira-kira seperti itu. Yaitu ulah-ulah dari negara luar lah yang dirasuki di calon-calon presiden yang ada sekarang saat ini gitu. Jadi jangan mudah dibohongi dengan narasi-narasi dengan yang aneh-aneh gitu. Ya, kita lanjutkan aja hilirisasi karena nikel ini sangat penting. Hampir semua kehidupan kita membutuhkan nikel. Semua perabotan kita, peralatan elektronik, HP itu banyak pakai nikel. Jadi lalu apa cuma untuk di baterai saja kan? Enggak, banyak sekali. Karena selama ini nikel itu tidak dimaksimalkan karena dikirim dalam bentuk mentah. Tapi kalau kita sudah cetak menjadi bahan stainless, bahan steel yang mudah dibentuk oleh steel dan lain-lain, kan nilainya jadi jauh lebih mahal begitu kan. Nah, ini narasi-narasi sesat yang sedang dikencangkan oleh asing untuk membuat kita mengurungkan niat untuk hilirisasi. Jadi benar tadi yang dikatakan dalam debat, ini logika yang disesatkan begitu. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Kalian lihat gak di berita yang tentang etika? Di debat Cawapres semalam, Caimin menyentil paslon nomor 2 agar beliau menggunakan etika dalam berdebat. Nah, Caimin sendiri tuh merespon paslon 2 yang kembali menggunakan istilah yang sulit dan gak bisa dimengerti. Gimana menurut kalian?
Terkadang saya merasa aneh, merasa lucu, merasa terheran-heran dengan pendukung paslon 01 dan 03. Kemarin ya ketika debat capres, ketika Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo menyerang Pak Prabowo Subianto, pendukung mereka, pendukung 01 dan 03 pada bilang, Pak Anies hebat, Pak Ganjar keren, Pak Anies luar biasa, Pak Ganjar luar biasa, pada seperti itu. Tapi pendukung paslon 02 santai menanggapinya, tidak berlebihan, wis santai pokoknya. Tapi ketika tadi malam nih debat cawapres, ketika Mas Gibran Raka Buming Raka menyerang Bapak Muhaimin Iskandar, menyerang Prof Mahfud MD, pendukungnya kelabakan, pendukungnya kepanasan, kayak cacing kepanasan tuh loh pendukung 01 dan 03. Mereka menyampaikan seperti ini, baper mereka, kebawa perasaan. Mereka menyampaikan, Mas Gibran sok asik, Mas Gibran songong, Mas Gibran apa, nggak ada etika, sama yang lebih senior, sama yang lebih tua nggak ada etika, attitude-nya jelek. Mereka menyampaikan seperti itu. Nah, terus yang boleh menyerang apakah hanya apakah hanya paslon 01 dan 03? Paslon 02 nggak boleh menyerang, hanya defense begitu. Apa karena Mas Gibran terlalu OP sehingga kalian seperti itu? Ayolah, jangan kebawa perasaan. Debat is debat, debat ya debat. Kalau nggak mau seperti ini ya diskusi saja santai sambil ngopi. Debat ya seperti ini. Tapi intinya jangan kebawa perasaan. Mentalmu itu loh diperbaiki. Mental seperti itu kok dipelihara. Woi, debat ya debat. Makanya kayak Mas Gibran dong. Ketika kalian bilang Samsul, ketika kalian bilang anak ingusan, Mas Gibran dijadikan pelecut ejekan itu untuk memang Pak Prabowo tidak bisa menyerang balik kalian-kalian. Pak Prabowo tidak bisa menyerang balik, tidak mau menyerang balik paslon 01 dan paslon 03, tapi tidak untuk Mas Gibran. Jadikan pelecut. Ya, mental seperti itu kok dipelihara. Cemen. Aku terus terang mari ndelok debat mambeng iki bar nonton ini langsung turu angler aku jalan mambeng iki. Lah piye wong ndelok debat Imin karo Mahfud MD jan kaya wong wedok lho, kaya wong rasan-rasan lho jan parah. Lah kok anu Mahfud MD iso ngomene to. Mau malah Gibran ngomong. Mahfud MD jan mendut tenan. Lah kok balak-balak gayane Gibran. Yo, lah ora apa-apa wis koalisi lho wong loro yo. Wis kompak nyerang Gibran. Yo, jan wis ngetokne kualitasé cah ndelok debat bengi wis ayem aku wis ndelok. Lah kok Mahfud iso ngomong. Selamat seduluran Prabowo Gibran satu putaran sip. Assalamualaikum Cak Imin. Sampean tadi ngomongin soal etika. Saya juga berpikir, sampean punya etika nggak waktu mengambil alih PKB Gus Dur? Terus aku njaluk durene Cak, sak kerdes saya. Oke? Wis ngono ae Cak ya, Cak akeh. Muga-muga sampean eling Cak. Baik teman-teman, kita memiliki hak yang sama ya untuk mengkoreksi atau menganalisa hasil debat malam ini. Dari hasil debat, saya melihat pada sesi pertama yaitu tentang visi, misi dan program ya. Di sini saya melihat dari visi, misi dan program, saya hanya melihat satu pasangan calon presiden ya, wapres ya, Gibran Raka Buming Raka yang mengungkapkan terkait dengan visi, misi dan program ya. Kalau yang pasangan yang lain hanya ungkapan hati lah, bukan visi, misi dan programnya ya. Seperti Caimin ya terkait dengan food estate dan sebagainya, sepertinya langsung pada poin-poin itu. Kemudian Pak Ganjar ya tentang terkait dengan penegakan hukum dan sebagainya, masih hal-hal yang normatif dan tidak pada substansial ya. Kemudian terkait dengan sesi berikutnya, hal-hal yang diungkapkan ya untuk Caimin ya, atau yang lebih dikenal di media adalah selepet ya. Berbicara tentang hal-hal yang saya rasa umum-umum saja ya.
Misalnya ya terkait dengan tetap menggunakan akan bantuan BBM ya, kemudian akan meningkatkan dana desa menjadi 5 miliar ya, kemudian tidak banyak yang substansial yang terkait dengan programnya yang akan disampaikan dalam visi misi tersebut untuk jika menjadi calon wakil presiden. Kemudian untuk Prof Mahfud MD ya, kita kenal Prof Mahfud saat ini adalah Menko Polhukam, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Saya mengamati dan mencermati apa yang diungkapkan oleh Prof Mahfud itu selalu membicarakan mengenai pengalaman-pengalaman masa lalu ketika menjadi ketua apa begitu ya. Dan hal-hal yang terkait dengan penegakan hukum ya. Berbicara konflik, berbicara penegakan hukum yang rasa-rasanya sepertinya kurang berhasil. Tapi anehnya Prof Mahfud saat ini tuh menduduki jabatan Menko Polhukam. Artinya hal-hal yang terkait dengan konflik dan penegakan hukum masa lalu yang saat ini Prof Mahfud adalah menjabat sebagai Menko Polhukam, berarti menceritakan dirinya sendiri ya, begitu ya kira-kira. Iya, karena bagian dari pemerintah. Kemudian ada juga yang terkait dengan impor beras yang dilakukan Presiden Jokowi gitu ya. Kemudian dikaitkan dengan perdebatan antara Prabowo dan Jokowi ketika itu dan menyajikan data terkait dengan impor beras, daging, susu dan sebagainya itu. Justru ini di saat Menko Polhukam Prof Mahfud ini menjadi menteri saat ini. Bukannya ingin apa yang akan dilakukan ke depan, seperti apa gitu kan. Atau mungkin ya ngomong lah kalau memang tidak akan impor lagi dan sebagainya. Jika nanti terpilih, inilah yang dimaksudkan dengan visi, misi, dan program. Bukan mengungkapkan hal-hal yang lalu seperti impor beras gitu. Ya. Kemudian kalau Prof Mahfud ketika ditanya sama Gibran ya, kemudian mengatakan bahwa itu pertanyaan recehan, itu justru nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena ini forum debat yang seharusnya ya dijawab. Kalau nggak mau jawab ya katakan ya. Jangan mengatakan bahwa pertanyaannya adalah pertanyaan recehan, yaitu sudah merendahkan orang lain ya, merendahkan orang lain. Kemudian membuang waktu, sebenarnya kesempatan bagi dia untuk mengungkapkan sesuatu, tapi waktunya dibuang-buang ya, seperti rada naik darah gitu ya, sehingga mengatakan bahwa pertanyaan dari Gibran recehan. Ya. Kemudian saya melihat ya Gibran tetap konsisten ya dari awal membicarakan tentang program, kemudian visi misi ya kan. Konsisten lah ya, konsisten dan tetap tidak menggunakan tag. Nah, kedua pasangan calon yang lain, calon wakil presiden ini selalu melihat teks. Ya, alasannya apa ya? Sah-sah saja ya. Tetapi disinilah kita melihat bahwa kualitas seseorang ya, bicara itu menggunakan pemikiran, data yang sudah ada di dalam otaknya, bukan melihat contohan-contohan. Bahkan tadi sempat disinggung bahwa isi Caimin, wah enak ya Caimin ya menjawab, ada contekannya. Ada juga yang menarik di situ ketika berbicara tentang lingkungan, Gibran menunjuk bahwa Caimin menggunakan minuman yang berbotol plastik ya, itu juga kan terkait dengan lingkungan. Kemudian ini yang paling menarik ya, dua-duanya nih pasangan capres 01, 03, Caimin dan Mahfud MD sama-sama menggunakan ayat Al-Quran yang sama, yaitu terkait kalau nggak salah ya, barang siapa melakukan perusakan di bumi dan di lautan, itu sama persis, dua-duanya sama. Saya ya apa memang hanya itu ayatnya, tapi yang jelas kedua-duanya menggunakan ayat yang sama. Kalau Gibran di sesi penutup mengatakan bahwa tetap konsisten dengan hilirisasi, menciptakan lapangan pekerjaan, perluas lapangan pekerjaan, ekonomi kerakyatan dan UMKM dan sebagainya. Ini sangat menarik ya. Dan di akhir kalimat Gibran mengajak kita semua untuk tetap
coblos ya, nomor tanggal 14 coblos nomor 2 Prabowo Gibran. Itu saya kira, semoga bermanfaat. Terima kasih. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Baik sobat sekalian, demikian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, dan nantikanlah kami di video berikutnya di channel yang sama, di channel ini. Dan terlebih dahulu sebelum kami akhiri, kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Jadi besar harapan agar teman-teman sahabat sekalian bisa mendukung kami dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Dan terakhir, kepada para sahabat sekalian yang dengan setia menyaksikan dan menonton video ini, jika ingin memberikan komentar terkait video ini tadi, silakan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Sekian dan terima kasih.